Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi Bapak Muhammad Yusuf Mala SOS MA. Dan di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Aftazimam dengan NIM 3042401. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang film yang berjudul Split 2016 guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi kelas D. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya akan membedah film psikologis yang berjudul Split tahun 2016. Nah, film ini sangat menarik untuk dibedah atau untuk kita bahas ya, karena menampilkan fenomena komunikasi yang sangat luar biasa, sangat unik sekali. Itu dimana karakter utamanya itu ada seseorang yang memiliki 23 kepribadian yang berbeda. Nah, kita akan melihat nih bagaimana teori komunikasi bekerja di dalam diri manusia yang mengalami fragmentasi identitasnya manusia tersebut. Jadi langsung aja simak sampai akhir video. Oke, baik teman-teman, langsung saja masuk ke materi ya. Nah, di materi pertama ini kita akan membahas 3 konsep utama atau 3 konsep inti. Yang pertama itu ada komunikasi intrapersonal, yang kedua ada komunikasi nonverbal, dan yang ketiga ada manajemen konflik dan persepsi. Nah, masuk ke konsep yang pertama dulu, yaitu komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal ini kan biasanya kita berdialog dengan diri sendiri ya, berdialog dengan diri sendiri di dalam pikiran kita. Namun pada tokoh Kevin, dialog ini tervisualisasi menjadi sebuah rapat antar identitas. Dalam adegan The Light atau cahaya, para kepribadian ini saling berkomunikasi dan bernegosiasi untuk menentukan nih siapa yang paling berhak atau paling menang untuk memegang kendali tubuh seseorang tersebut. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa komunikasi intrapersonal ini adalah fondasi dari pengambilan keputusan dan kontrol perilaku seorang manusia tersebut. Oke, baik, lanjut di konsep yang kedua, yaitu ada komunikasi nonverbal. Nah, di dalam film ini kita bisa melihat betapa kuatnya peran bahasa tubuh. Aktor James McAvoy itu menunjukkan bahwa perubahan kepribadian hanya melalui tatapan mata, nada bicara, kemudian lewat postur tubuh. Itu dicontohkan saat ketika dia berubah menjadi kepribadian anak kecil yang bernama Hedwig. Cara bicaranya berubah dan gerakannya menjadi lebih lincah. Nah, ini kan berarti membuktikan bahwa dalam psikologi komunikasi itu isyarat nonverbal seringkali lebih dominan nih daripada kata-kata dalam menyampaikan suatu identitas. Baik, lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu manajemen konflik dan persepsi. Nah, di sini kita melihat kontras antara tokoh yang bernama Casey dengan teman-temannya. Saat menghadapi penculikan, teman-temannya menggunakan komunikasi agresif yang memicu kemarahan Kevin. Namun, Casey menggunakan persepsi yang lebih dalam. Ia mendekati kepribadian Hedwig dengan cara persuasif dan empati. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap lawan bicara atau yang biasa kita sebut persepsi interpersonal itu sangat menentukan keberhasilan resolusi dalam sebuah konflik. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu integrasi nilai Islami. Nah, jika kita kaitkan dengan nilai-nilai Islam, film ini memberikan refleksi yang mendalam tentang rahmah atau kasih sayang dan sidik atau kejujuran. Nah, Islam ini kan selalu mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut atau kaulan layinan. Adegan Casey yang tidak menghakimi kondisi mental Kevin itu menunjukkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Selain itu, konflik batin Kevin mengingatkan kita pada pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa agar komunikasi internal kita itu tetap sehat dan jujur pada fitrah kemanusiaan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dampak komunikasi dan proses kreatif. Nah, jika dilihat dari sisi dampak, komunikasi dalam film ini mempengaruhi pembentukan opini publik. Di akhir cerita, media memberi label
metode Horde pada Kevin yang menciptakan stigma di masyarakat. Ini menjadi refleksi bagi kita semua sebagai calon komunikator tentang betapa pentingnya atau betapa besarnya pengaruh narasi media dalam membentuk opini publik terhadap penderita gangguan jiwa. Baik, kemudian ada proses kreatif. Nah, sebagai komunikator dalam tugas ini, saya memilih medium video karena ingin menghidupkan teori-teori psikologi melalui visualisasi adegan film. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana menyederhanakan teori yang kompleks agar tetap relevan dengan nilai-nilai keislaman yang kita pelajari di kampus kita, terutama di fakultas fakultas kita, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Baik teman-teman, sebagai penutup, jadi kita bisa simpulkan bahwa film Split ini menyadarkan kita bahwa komunikasi yang efektif itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Komunikasi yang beretika dan berislami itu adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih berempati. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.